Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang musik dalam agama Islam. Mari disimak ya. Musik dalam agama Islam. Musik dan nyanyian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan, sebab manusia dalam kehidupan tidak lepas dari seni, karena di dalamnya termuat keindahan dan naluri manusia akan hal-hal yang indah. Musik sangat punya andil dalam sendi kehidupan manusia, baik itu sebagai industri, ritual, motivasi, terapi, dan lain-lain. Pengaruh musik begitu nyata dalam kehidupan. Dengan kata lain, musik bisa memberikan inspirasi kepada manusia untuk berlaku positif maupun sebaliknya. Tinggal bagaimana musik itu disajikan. Musik mempunyai kekuatan yang luar biasa, yakni membawa ke surga kenikmatan, suasana keharuan, semangat perjuangan, atau hara biru percintaan. Namun, tak jarang membawa kepada neraka dendam kusumat, rasa ketidakberdayaan, melumpuhkan semangat, atau bahkan menumbuhkan nafsu kebinatangan. Tidak diragukan lagi, efek sebuah musik bukan hanya pada psikis saja, tetapi juga fisik. Ada musik yang membuat degup jantung teratur, tetapi ada juga musik yang membuat jantung berdegup tidak teratur. Mengenai seni musik dalam Islam didapati dalam hadis-hadis sebagai berikut. Hadis riwayat Bukhari nomor 987. Hadis di atas berbicara tentang alat musik, sedangkan musik terdapat 3 komponen yang paling dasar, yakni vokal, instrumen atau alat musik, dan vokal beserta alat musik. Oleh karena itu, perlu kiranya menampilkan hadis yang membicarakan nyanyian. Berikut adalah salah satu hadis yang membicarakan nyanyian. Hadis riwayat Ahmad nomor 21725. Kedua hadis ini bisa dipakai sebagai dalil untuk mengharamkan nyanyian dan penggunaan alat-alat musik. Di dalam hadis ini terdapat harinah atau tanda penunjukan bahwa mereka telah berani menghalalkan perzinaan, memakai sutra, menenggak hammer, dan memainkan alat-alat musik. Hadis di atas sebagai perwakilan dari hadis-hadis tentang musik. Hadis tersebut dipilih dari Al-Kutub Al-Tis'ah dengan sebuah asumsi awal hadis-hadis dalam Kutubus Sittah terpercaya dan memenuhi kriteria untuk penelitian ma'anil hadis. Semua hadis tersebut di atas adalah yang melarang, namun tidak sedikit juga yang membolehkan bermain musik dan menyanyi. Bolehnya memainkan musik dibatasi dalam kondisi dan keadaan tertentu. Hal ini berbeda dengan fenomena saat ini yang hampir tiap detik kehidupan pasti terdengar suara musik. Serta ada hadis yang menyatakan bahwa memainkan alat musik adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, seolah-olah bertentangan dengan hadis sebelumnya. Terlepas dari boleh atau tidaknya mendengarkan musik, maka diperlukan pelacakan hadis lebih lanjut. Hadis-hadis tentang alat musik. Yang pertama, Sahih Bukhari hadis nomor 5590, diriwayatkan juga oleh Sunan Abu Daud hadis nomor 3688, Sunan Ibnu Majah hadis nomor 4010, Musnad Ahmad nomor 21190 dan 21295. Nomor 2 ada Musnad Ahmad hadis nomor 23039. Yang ketiga ada Sunan At-Tirmizi hadis nomor 2137, diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi pada hadis nomor 2138 dan 2136 dengan jalur yang berbeda. Kemudian hadis-hadis tentang nyanyian. Yang pertama, Sahih Bukhari hadis nomor 987 dan Sahih Muslim hadis 1482. Konfirmasi hadis dengan ayat Al-Quran untuk dapat memahami hadis-hadis tentang musik di atas dengan pemahaman yang mendekati kebenaran, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk. Maka harus memahaminya sesuai dengan petunjuk Al-Quran.
yakni dalam kerangka bimbingan ilahi yang pasti benarnya dan tidak diragukan keadilannya. Karena itu, ada suatu hadis sahih yang kandungannya seiring dengan ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat, yang berisi keterangan yang jelas dan pasti. Kalaupun ada pertentangan, maka terdapat 3 kemungkinan. Pertama, hadis yang sanadnya tidak sahih. Kedua, pemaknaan hadis kurang tepat. Ketiga, pertentangan itu bersifat semu, bukan hakiki. Hadis-hadis tentang seni musik ketika dikonfirmasikan dengan ayat-ayat Al-Quran hanya diketemukan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan nyanyian. Tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang alat-alat musik. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat Luqman ayat 19 yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Yang kedua, surat Luqman ayat 6 yang berarti, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dijelaskan pula dalam surat Al-Isra ayat 64 yang artinya, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ada banyak hadis maupun Al-Quran yang membicarakan tentang permasalahan seni musik. Oleh karena itu, nas tersebut harus dikaji secara menyeluruh dan tidak boleh dimaknai secara parsial, karena jika dimaknai secara parsial akan bisa menghasilkan kesimpulan hukum yang saling berlawanan. Padahal syariat Islam tidak mungkin berselisih antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Memperhatikan nas-nas di atas, baik yang mengharamkan seni musik maupun yang menghalalkan seni musik, menyebabkan seseorang tiba kepada sebuah kesimpulan bahwa ada kontroversial antara nas-nas yang membolehkan dengan nas-nas yang mengharamkan seni musik. Dalam penjelasannya, Imam Syafi'i berpendapat tidak dapat dibenarkan ada 2 hadis sahih saling kontroversial yang salah satunya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hadis lainnya, bukan karena adanya kekhususan keumuman lafadznya, karena ada sesuatu yang tidak jelas maksudnya mujmal, atau adanya penjelasan dalam nas lain, tetapi sifat kontroversial itu hanya boleh terjadi dalam hal penasahan atau penghapusan hukum lama dengan yang baru, walaupun seorang mujtahid tidak menemukan nas tersebut. Imam Al-Khattabi juga mengemukakan hal serupa. Ia berpendapat, apabila ada 2 hadis dari segi zahir lafadznya berbeda, dapat diperkuat oleh salah satu di antara keduanya setelah ditentukan nilainya masing-masing hadis tersebut, maka tidak boleh ditolak sama sekali atau dianggap antara keduanya saling bertentangan, tetapi keduanya dipakai dan ditempatkan pada posisinya masing-masing. Begitulah sikap para ulama terhadap banyak hadis. Berdasarkan keterangan di atas, maka sikap yang lebih tepat adalah mengambil kedua hadis tersebut yang kelihatannya saling bertentangan daripada menolak salah satu di antaranya. Bahkan, sesungguhnya antara kedua hadis tersebut dapat dikatakan tidak berlawanan satu dengan lainnya, sebab setiap hadis telah disampaikan pada suatu peristiwa atau di tempat-tempat yang saling berbeda walaupun objek pembahasannya sama. Hadis yang melarang seni musik
berkaitan dengan memainkan musik secara umum, sedangkan hadis-hadis yang membolehkannya bersifat khusus, yakni terbatas pada tempat, kondisi, atau peristiwa tertentu, misalnya hari raya, pesta pernikahan, dan sebagainya. Kekhususan tersebut ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang membolehkan seni musik, antara lain sikap beliau terhadap Abu Bakar yang ketika itu menegur dua wanita yang sedang bernyanyi di rumah Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada Abu Bakar, "Biarkanlah mereka melanjutkan nyanyiannya, wahai Abu Bakar, sebab hari ini adalah hari raya." Begitu pula halnya dengan sabda Rasulullah SAW kepada seorang wanita yang telah bernazar untuk memukul rebana di hadapan beliau sambil bernyanyi. Rasulullah SAW berkata pada wanita tersebut, "Jika engkau sudah menetapkan nazarmu, maka lakukanlah sesuai dengan nazar itu." Kedua hadis di atas mengkhususkan umumnya nas-nas yang mengharamkan nyanyian serta membatasinya, yakni membolehkannya dalam kondisi dan keadaan tertentu. Kekhususan ini menunjukkan posisi hukumnya, yaitu makruh melakukan nyanyian apabila dilakukan secara terus-menerus. Syaratnya adalah tidak bercampur dengan bentuk kemungkaran. Jika telah bercampur, maka tentu hukumnya haram. Dengan adanya hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa keharaman dalam seni musik bukan karena memainkan alat musik maupun menyanyi, melainkan dengan adanya jual beli penyanyi, mengambil keuntungan, dan menerima upah dari hasil menyanyi. Oleh karena itu, lafaz mereka menghalalkan zina, minum khamar, dan memainkan alat musik adalah lafaz yang masih berbentuk umum yang tidak dapat dipakai sebelum adanya hadis yang mengkhususkannya. Sebagian ulama memperbolehkan suatu nyanyian dengan syarat nyanyian yang dilantunkan harus baik, menggugah semangat kerja, tidak ada kalimat kotor, jorok, serta mengundang syahwat, tidak dinyanyikan oleh seorang wanita, dan terakhir tanpa adanya iringan alat musik. Biasanya, bangsa Arab pada zaman dahulu suka melantunkan nyanyian berupa syair-syair berisikan puisi yang bermakna dalam seperti cinta, kehidupan, atau bisa dalam hal menyindir dan lain sebagainya. Menurut pendapat Quraisy Shihab dikatakan bahwa alat musik tidak terlarang, dan yang terlarang ada kalau mengantar pada penyimpangan. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa musik yang diharamkan adalah musik yang dinukil atau digunakan untuk menyampaikan konteks yang tidak berguna dan menyesatkan manusia, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Nabi pada zaman penyebaran agama Islam dahulu. Musik menurut Al-Farabi mempunyai beberapa manfaat, diantaranya adalah manfaat musik untuk jiwa. Adanya musik sebagai respon positif untuk menghilangkan lelah, perasaan tegang, cemas, sakit hati, dan lainnya. Karena musik dapat mendorong dan menyeru jiwa secara lembut agar dapat merasakan perasaan damai. Selanjutnya, manfaat musik untuk spiritual. Musik adalah suatu sistem harmoni di mana sangat berhubungan erat dengan kesinambungan lahiriah dan emosional, sehingga masuk ke dalam relung hati yang mendorong manusia untuk dekat dengan penciptanya. Contoh dalam hal sholawat, al-barzanji, dan lainnya. Selanjutnya, musik sebagai media penyembuhan penyakit psikosomatik. Musik dapat diaplikasikan sebagai sebuah media terapi karena melalui musik dapat meningkatkan, memulihkan, serta memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Hal yang perlu diperhatikan dalam bermusik, syair yang dinyanyikan tidak bertentangan dengan syariat. Seharusnya nyanyian tersebut tidak dibarengi dengan sesuatu yang mengharamkan seperti minuman keras, narkoba, dan lainnya. Gaya menyanyikan lagu tidak mengandung maksiat, tidak berlebihan dalam mendengarkannya, dan kesiapan hati yang selalu terjaga. Peradaban seni musik. 1. Pada masa pra-Islam. Sebelum masa Islam, musik adalah bagian dari kebutuhan harian masyarakat padang pasir yang berfungsi sebagai pelengkap pertemuan-pertemuan umum untuk menyambut para peziarah rumah suci Ka'bah
dan pemberi motivasi serta semangat para pejuang dan musafir. Di antara bentuk-bentuk yang telah berkembang secara musikal ialah lagu-lagu dan tarian-tarian komunal yang mampu meningkatkan kehangatan perayaan-perayaan keluarga dan mengiringi perjalanan haji ke Tanah Suci maupun penyambutan kepulangannya. Di samping itu juga berkembang musik-musik fungsional untuk pertemuan-pertemuan sosial di malam hari. Lagu-lagu tersebut dinyanyikan di pemukiman para musafir oleh para musisi penyair, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kelompoknya masing-masing, mereka menerapkan teknik pengucapan yang menghasilkan bunyi menghidung dan melakukan ayat-ayat sederhana secara spontan dan improvisatoris. Lagu-lagu tersebut menggunakan bentuk-bentuk yang saling merespon atau bersahut-sahutan terkait dengan fungsi sosialnya. Yang kedua, pada zaman Rasulullah, kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah SAW ditandai oleh dua karakteristik, yaitu 1. Sederhana, 2. Banyak berjihad untuk membela Islam dan meluaskannya. Orang-orang Islam dengan kepercayaan barunya lebih tertarik oleh seruan jihad daripada lagu dan musik. Ini membuktikan bahwa masyarakat Islam di masa Rasulullah bukan tanah yang subur untuk kesenian. Secara musikologis, musik Islamis memiliki hubungan dengan karakteristik seni pra-Islam. Puisi Arab pra-Islam dihormati karena kepersisannya serta kekayaan vokabulari, struktur-struktur metrik yang rumit, sistem syair-syair, dan sekuen tematiknya yang telah benar-benar berkembang jauh. Sebagai bentuk contoh musik Islam yang dikenal dari masa pra-Islam, yang kini dikenal dengan bentuk-bentuk sastra Islamis, diantaranya adalah qasidah, mad, dan mu'allaqat. Yang ketiga, pada masa dinasti Umayyah, gaya musik Islam klasik mengalami perkembangan yang signifikan pada masa kekhalifahan Umayyah. Istana-istana di kawasan ibu kota kekhalifahan yang saat itu dipindahkan ke Damaskus, Syria, diramaikan oleh para musisi baik pria maupun wanita. Walaupun elemen-elemen asing non-Arab memainkan peranan yang sangat penting dalam musik mereka, namun sebagian besar musisi terkenal saat itu memiliki latar belakang kelahiran dan kebudayaan Arab. Dengan demikian, latar belakang kebangsaan telah memberikan kontribusi terhadap khasanah karakteristik musik di suatu wilayah kebudayaan. Musisi periode Umayyah pertama yang paling terkenal ialah Ibnu Misjah, yang dikenal sebagai bapak musik Islamis. Misjah yang lahir dari sebuah keluarga Persia di Mekah adalah ahli teori musik, penyanyi, dan virtuoso lut. Dia mempelajari teori serta praktek musik Persia dan Bizantium di Syria dan Persia. Hukum menjadi musisi dalam Islam. Pekerjaan sebagai seorang musisi atau penyanyi sebuah lagu menurut pendapat ulama ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Juga ada pendapat lain mengatakan bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan. Menurut pendapat yang melarang pekerjaan sebagai musisi dilarang dalam syariat Islam karena banyak norma-norma atau hukum bermusik tidak diperhatikan, seperti mengumbar aurat atau hal lainnya, sehingga nyanyian dapat berubah menjadi barang penebar syahwat birahi. Alasan lain, sebuah lagu dapat merusak perilaku karena mendengarkan lagu dapat membuang banyak waktu hingga yang membuat pekerjaan menjadi terbengkalai. Sedangkan pendapat ulama yang memperbolehkan asalkan sebuah nyanyian dilakukan sesuai dengan muqayyad, batasan, dan kriterianya. Sebaiknya seorang musisi Islami memiliki ciri sebagai berikut: bertujuan menghibur dan menggairahkan perbuatan baik. Dalam lagu yang digunakan bisa untuk menghapus kemaksiatan, kemungkaran, dan kezaliman. Tidak ada tujuan tasyabuh bil kufar, meniru orang kafir dalam masalah yang bersangkut paut dengan sifat kekufuran, baik dalam penampilan maupun berpakaian, dan tidak menyalahi ketentuan syara. Hukum musik sebagai media penyampaian dakwah. Musik merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan nilai spiritual hidup, sehingga beberapa seruan dakwah dalam Islam juga banyak melalui media musik. Sebab selain berdakwah dengan musik, merupakan salah satu
amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bisa juga sebagai untuk membangun intuisi umat yang dapat meningkatkan aktivitas olah kalbu, nantinya dapat menghasilkan kepekaan dan meningkatkan kualitas batin, seperti mendekatkan dan menambah ketakwaan. Selanjutnya, ada tambahan pendapat dari Bapak Abdullah Ibnu Toha yang mengungkapkan bahwa seni merupakan salah satu warisan budaya. Tidak ada kesalahan dalam menikmati dan mengapresiasi seni, dari seni rupa sampai seni musik. Karena seni tidak dapat dipandang sepenuhnya melalui hukum-hukum, fikih, dan sebagainya. Sebagai insan seni, kita memandang seni sebagai realitas, di mana seni juga dipandang dari kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan pesan yang terkandung. Seni digunakan untuk menaikkan harkat dan martabat manusia. Adab Islam juga tetap dapat diterapkan dalam seni. Seni tetap harus dijaga kelestariannya, karena jika ditinggalkan, maka nilai estetika, rasa, intuisi, dan hati tidak dapat terpenuhi dengan baik, dan akan menjadi manusia yang kebutuhannya tidak seimbang. Salah satu contohnya adalah seni musik. Musik adalah universal, di mana dapat mempertemukan manusia dari berbagai latar apapun. Kita dapat menikmati dan menghayati di setiap maknanya. Musik juga dapat digunakan untuk media dakwah dan media spiritual, serta mengekspresikan cinta. Sekian penjelasan bab tentang musik dalam agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.